Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrul Ansari. Di sini saya sebagai peserta pelatihan Human Research Analysis oleh Bapak Yuan Badrianto. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya dapat dalam pelatihan ini. Yang pertama ada manpower planning, yaitu proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merencanakan kebutuhan SDM yang akan menempati suatu jabatan tertentu. Lalu selanjutnya ada rekrutmen, yaitu melalui internal dan eksternal. Lalu selanjutnya faktor apa yang harus diperhatikan dalam proses seleksi, yaitu penawaran tenaga kerja, faktor etika, faktor internal organisasi, dan faktor kesamaan kesempatan. Jenis-jenis seleksi, yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi secara tertulis dan tidak tertulis. Kemudian ada macam-macam tes. Yang pertama ada tes psikologi, yaitu untuk mengukur kepribadian seseorang yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dia dapat atau yang dia duduki. Lalu yang kedua ada tes pengetahuan yang berguna untuk mengukur pengetahuan umum seseorang. Lalu yang ketiga ada tes kemampuan koordinasi fisik atau kinestetik untuk mengukur kemampuan adaptasi pada situasi yang nyata. Kemudian kita dijelaskan mengenai training development, yaitu proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang apa saja dalam pelatihan yang perlu ditingkatkan. Lalu contoh-contoh masalah dalam perusahaan biasanya yaitu rendahnya hasil atau produktivitas, tingginya sisa bahan, lalu meningkatnya penggunaan bahan, rendahnya tingkat kinerja. Lalu apa saja mekanisme dalam pelatihan? Yaitu ada analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. Kemudian dalam perusahaan biasanya ada perjanjian kerja bersama atau PKB, yaitu hasil perundingan antara serikat kerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Lalu apa tujuan dari PKB? Yang pertama, mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja. Yang kedua, meningkatkan kegairahan dan ketenangan perusahaan. Strategi peningkatan kerjasama. Yang pertama ada konsultasi awal, yaitu membahas masalah-masalah sebelum menjadi masalah yang bersifat formal. Yang kedua, perhatian, yaitu terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan. Strategi peningkatan kerjasama. Yang pertama ada konsultasi awal, yaitu membahas masalah-masalah sebelum menjadi masalah yang bersifat formal. Yang kedua, perhatian, yaitu terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya ada program reward dan punishment. Biasanya setiap perusahaan selalu memberikan reward atau punishment agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Strategi peningkatan kerjasama. Yang pertama ada konsultasi awal, yaitu membahas masalah-masalah sebelum menjadi masalah yang bersifat formal. Yang kedua, perhatian, yaitu terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya ada program reward dan punishment. Biasanya setiap perusahaan selalu memberikan reward atau punishment agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian jika karyawan melakukan kesalahan atau melanggar peraturan dalam perusahaan, biasanya perusahaan memberikan surat peringatan. Biasanya diawali dengan surat peringatan yang pertama, yang kedua, lalu yang selanjutnya. Dan juga perusahaan berhak untuk mem-PHK karyawannya dengan alasan yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Ada 5 kesalahan manajemen SDM yang umum terjadi. Biasanya terlalu cepat merekrut karyawan, lalu tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelatihan, lalu gagal dalam masalah kinerja, sembarangan melakukan PHK, tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan, dan pengelolaan karyawan. Lalu mengapa kebanyakan karyawan membenci HRD? Kadang karyawan menganggap HRD tidak jujur, pilih kasih antara karyawan, kurang efisien dalam bekerja, hubungan HRD dengan karyawan sangat tidak akur, lalu tidak suka membantu dan tidak menjadi figur dari PKB.
Kemudian ada strategi SDM Indonesia. Yang pertama ada penentuan strategi sumber daya manusia, perlu memperhatikan kompetensi yang selaras dengan visi, misi, SBU, dan juga strategi fungsional. Yang kedua ada penyusunan strategi SDM dan strategi perusahaan akan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Lalu yang terakhir, network, struktur, dan budaya perusahaan mengacu pada inovasi. Sekian penjelasan dari materi yang telah saya dapat dari pelatihan tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.